digariskan oleh Allah. Sebaliknya paham Qadariyah kalau diikuti secara ekstrim, semua orang akan mengklaim bahwa keberhasilan orang hidup termasuk kesehatan, kemudian nasib itu ditentukan oleh manusia sendiri, tidak ada peran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu penting untuk memahami kita, karena salah satu rukun iman yang keenam seperti kita ketahui harus dipercaya oleh semua umat Islam itu adalah takdir atau percaya pada qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna awliya Allahu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala aidan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak-bapak dan ibu jamaah Al-Muti'in dan juga jamaah yang bisa mengikuti rekaman ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal. Belakangan ini pada saat pandemi kita melihat kalau Bapak Ibu semuanya mempunyai saudara, mempunyai komunitas, hampir di setiap grup, entah itu grup WA atau grup Facebook, itu kita setiap hari mendapati berita saudara, sahabat terdekat kita meninggal mendahulu kita. Dan anehnya selama pandemi ini ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi. Ada yang berasumsi bahwa kalau tidak ada komorbid itu tidak akan terkena parah, tapi ternyata itu tidak selalu berlaku. Sebaliknya ada banyak orang juga yang muda, sehat tampaknya, tapi beberapa hari kemudian meninggal. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang bisa kita lihat dari ketentuan itu? Saya ingin bicara mengenai ini dari segi ketetapan Allah atau yang disebut dengan takdir. Di dalam Al-Quran banyak disebut takdir itu sebagai bagian dari ketentuan Allah. Takdir berasal dari kata qadaro atau yuqaddiru atau takdir, yang artinya ketentuan, kemampuan atau kepastian dari Allah. Nah, kalau kita melihat takdir dengan demikian, kita juga melihat bahwa ada dua paham utama terkait dengan takdir. Yang pertama yang disebut dengan paham Jabariyah, di mana orang menafsirkan kalau takdir itu semuanya sudah diatur oleh Allah dan semua hasil yang kita usahakan itu sebenarnya sudah diatur. Nah, artinya manusia itu tinggal melaksanakan dan tidak ada kebebasan untuk berkehendak. Nah, sebaliknya paham Qadariyah mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini sebenarnya adalah karena faktor usaha kita atau usaha manusia. Nah, kedua paham ini ada plus minusnya dan ada kelemahan maupun keunggulannya. Kalau paham Jabariyah itu kita ikuti secara ekstrim, maka kita mungkin akan menjadi fatalistik, tidak perlu berusaha karena toh semuanya sudah digariskan oleh Allah. Sebaliknya paham Qadariyah kalau diikuti secara ekstrim, semua orang akan mengklaim bahwa keberhasilan orang hidup termasuk kesehatan, kemudian nasib itu ditentukan oleh manusia sendiri, tidak ada peran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu penting untuk memahami kita, karena salah satu rukun iman yang keenam seperti kita ketahui harus dipercaya oleh semua umat Islam itu adalah takdir atau percaya pada qada dan qadar. Di dalam surat Al-An'am 96, surat Al-Furqan ayat 2, surat Yasin ayat 38, surat Fussilat ayat 12. Semuanya bicara tentang takdir ini. Nah, sekali lagi kalau kembali kepada dua paham tadi, Jabariyah dan Qadariyah, maka kita perlu lihat bahwa sebenarnya ada kebutuhan kita untuk menyeimbangkan kedua paham itu.
Karena apa? Takdir itu ada yang sifatnya mutlakun, ada yang sifatnya ikhtiari. Yang mutlak itu artinya kita tidak bisa memilih. Kita dilahirkan sebagai laki-laki, kita dilahirkan pada tahun 80-an, kita tidak dilahirkan dari keluarga petani, dari keluarga pegawai negeri, itu kita tidak bisa memilih. Artinya itu sudah mutlak, kita tidak bisa mengubahnya. Dan kita hanya perlu keridhaan untuk menerimanya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ada unsur takdir ikhtiari. Artinya bahwa sebenarnya manusia itu diberi dan bahkan diwajibkan, diberi peluang dan bahkan diwajibkan untuk mengubah takdir dengan usahanya, dengan ikhtiar. Ikhtiar yang artinya asal katanya dari kata memilih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita melakukan ikhtiar, maka ada dua pahala yang kita peroleh. Pertama adalah pahala berusahanya sendiri, dan yang kedua tentu saja adalah karena pahala bahwa kita ridho, bahwa kita berusaha dan kemudian hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu penting bagi kita, tadi seperti sudah saya sebutkan di awal, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sudah jelas dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidak akan kami ubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubahnya sendiri. Artinya sebagai manusia kita harus tetap berusaha, walaupun tentu saja hasil akhirnya itu sebenarnya kalau ketentuan-ketentuan di dalam Allah itu yang menentukan. Artinya kalau kita bicara tentang misalnya saja sekarang ini kita menghadapi sama-sama pandemi, maka kita wajib untuk berusaha dengan mengutamakan ilmu pengetahuan. Kalau kita sama-sama tahu bahwa penularan COVID ini terjadi karena kontak manusia, ya kita batasi kontak itu, kita taati protokol kesehatan. Kalau ternyata kita bisa meningkatkan imunitas dengan melakukan vaksinasi, meskipun di luar tentu saja banyak kontroversi tentang vaksinasi, tetapi ilmu pengetahuan juga sudah menunjukkan bahwa vaksin adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah supaya orang kalau terkena virus ini tidak menjadi sakit yang parah. Jadi marilah kita dengan demikian memastikan bahwa ya kita gunakan pengetahuan, kita berusaha. Artinya seperti tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa takdir itu bisa kita ubah sebelum terjadi. Ada sifat dari takdir ikhtiari. Kita dengan demikian diwajibkan untuk berusaha melindungi diri kita dan keluarga kita dari wabah ini. Kita berusaha yang terbaik. Tentu saja kalau kita di rumah saja, kita juga terus harus berusaha bekerja secara produktif, dan itulah hal yang wajib kita lakukan oleh semua umat Islam. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.